Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Tentunya kenikmatan karunia tersebut tentulah kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh sebab itu, hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan kenikmatan tersebut, rahmat-Nya tersebut, dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan, pengagungan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Wa huwa uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di salah satu rumah dari rumah-rumahnya, tempat yang penuh berkah. Tentunya wa afdalu talabatil ilm, yaitu yang paling afdalnya tempat menuntut ilmu. Masjid, dia adalah sakinah, tempat ketenangan masjid tersebut. Semoga dari pertemuan kita ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya, ampunan-Nya, dan disertai dengan keistiqomahan di atas agamanya. Kita lanjutkan dari pembahasan kita yang berkenaan dengan kitab Adabul Isyrah, adab-adab pertemuan, adab-adab pertemanan, adab-adab pergaulan. Bagaimana seseorang bersahabat, berteman yang baik. Bukan hanya seseorang itu dia berteman saja ketika ada manfaat, namun ketika tidak ada manfaat maka dia meninggalkannya. Sebab pertemanan kelak itu dia akan dibangkitkan dan akan ditanyai tentang pertemanannya tersebut. Kita masih berada pada bab muqaddimah, belum masuk bab adab-adabnya, baru pembahasan muqaddimah yang beliau sampaikan. Wa min kalami Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha wa radiyallahu an. Ini dari ucapan Ali bin Abi Thalib, Allah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Ini karramallahu wajha, ini istilah daripada istilah orang-orang Syiah, istilah dari orang-orang Syiah. Beliau ada sedikit tasyayyu' di dalamnya. Artinya beliau fanatik kepada Ahlul Bait. Wa radiyallahu an, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Kata beliau dalam sebuah syair, ya, beliau menyampaikan, wala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilin arda haliman hina yalqa yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa ma syah wali syai'i ala syai'i maqayisu wa ashbah walil qalbi ala al qalbi dalilun hina yalqah. Ini beliau sampaikan, Masya Allah, banyak faedah yang beliau sampaikan daripada bait syair ini. Bagaimana seseorang dia bertemu, seorang alim bertemu kepada orang jahil. Ternyata orang jahil ini dapat mempengaruhi sang alim tersebut, dan hati keadaannya itu bisa berubah-ubah, berbolak-balik. Begitulah keadaannya. Kata beliau, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, janganlah engkau berteman kepada seorang jahil, dan berhati-hatilah engkau terhadapnya. Iya, seseorang itu jangan dia melihat temannya, hendaknya ketika ia
melihat dari orang-orang yang ada di sekitarnya, dia perhatikan. Jangan sampai dia hanya sekedar berteman saja, karena orang jahil itu bisa membinasakan orang yang alim. Seorang jahil itu bisa membinasakan seorang alim. Orang yang pintar itu bisa menjadi apa? Banyak bermain. Iya kan? Orang yang pintar bisa banyak apa? Melalaikan dari waktu-waktu yang ada disebabkan dia berteman kepada orang yang jahil. Maka kata Ali bin Abi Thalib, berhati-hati kepada orang tersebut, apalagi orang-orang yang malas ikut ta'lim. Nah, itu orang-orang yang malas ikut ta'lim, tidak usah berteman sama dia karena tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Penghalang seorang manusia terhadap seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu. Siapa yang menghalangi daripada hamba tersebut untuk menuntut ilmu, maka berhati-hatilah terhadap itu. Orang tersebut dia adalah syaitan. Karena syaitan itu pertama kali yang dia gelincirkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syaitan pertama kali yang dia gelincirkan hamba Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menuntut ilmu. Kapan syaitan itu, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kapan syaitan itu sudah mampu untuk menggelincirkan hamba-hambanya untuk menuntut ilmu, maka lebih mudah ia untuk menggodanya, lebih mudah ia untuk memalingkan daripada ibadah. Ini yang syaitan pertama kali berusaha untuk memalingkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman. Oleh sebab itu tidak ada keraguan, tidak ada kerugian bagi kita orang-orang yang menjauhi orang yang malas belajar, maka tidak ada manfaatnya. Jangan berteman kepada orang yang jahil, berhati-hatilah engkau terhadapnya. Kata beliau, fakam min jahilin arda haliman hina yalqa. Di situ di riwayat yang lain disebutkan hakiman. Betapa banyak orang yang bodoh itu membinasakan orang yang penyantun. Dalam riwayat yang lain disebutkan orang yang hikmah, ahlil hikmah, yaitu orang-orang yang berilmu. Banyak sekali orang yang apa? Yang bodoh itu menggelincirkan, membinasakan orang-orang yang berilmu. Ya, mungkin salah satu asbabnya adalah orang bodoh ini memiliki apa? Uang. Iya kan? Dengan pengaruh uang tersebut bisa menghancurkan si alim tersebut, melalaikan dari waktunya, melalaikan dari waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang jahil membinasakan orang yang apa? Orang yang hakim, ahli hikmah, dan orang yang penyantun ketika dia bertemu. Masya Allah ya. Ini luar biasa ini. Ini faedahnya. Nanti kita akan sebutkan sebagian daripada faedah yang ada. Kemudian yuqasul mar'u bil mar'i idza ma huwa masya. Maka seseorang itu terhadap orang lain itu diserupakan ketika dia jalan bersama-sama. Sebagaimana yang diterangkan hadis sebelumnya apa? Al arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu bagikan pasukan yang berkelompok-kelompok. Maka dia akan bersama-sama. Dia mencintai orang soleh dan orang yang toleh mencintai orang yang toleh. Begitu juga juhal mencintai juhal, fasik yuhibbul fasik. Orang-orang yang fasik itu mencintai orang yang fasik, dan seterusnya. Seperti itulah keadaannya. Dan terhadap sesuatu atau sesuatu yang lain itu ada keserupaan dan ada kesamaan. Antara satu dengan yang lain itu ada keserupaan dan kesamaan ketika dia bersama. Dan hati terhadap hati yang lain itu ada petunjuk ketika dia bertemu. Ada petunjuk ketika dia bertemu. Ketika dia bertemu ada sesuatu yang sama padanya. Hati seseorang terhadap yang lainnya itu ada petunjuk. Seorang tidak akan pernah mengetahui isi hati orang lain. Namun korinanya adalah ketika dia bertemu atau berjumpa,
maka itulah keadaannya. Itu keadaan hati orang tersebut. Bisa dilihat dari qarina. Ada petunjuk-petunjuk yang ada. Nah, ini muqaddimah yang disampaikan oleh beliau. Masya Allah, ini faedahnya banyak sebenarnya, faedah-faedah yang apalagi namanya dari balik ucapan Ali bin Abi Thalib. Nah, kita masuk dari pembahasan adabul isyrah, adab-adab pergaulan, adab-adab pertemanan, adab-adab persahabatan. Seperti apa adabnya? Ini banyak poin-poinnya. Maka oleh sebab itulah ketika antum berteman, perhatikan adab-adab seperti itu. Jangan hanya sekedar berteman. Apabila engkau berteman karena ada maunya, tidak mengetahui bagaimana ada pertemanan, maka senantiasa engkau akan kecewa. Pasti terus menerus engkau akan kecewa. Karena kenapa? Ketika antum disakiti sedikit saja, maka timbul rasa kekecewaan. Iya kan? Timbul rasa kesal yang ada pada dirinya. Padahal hal yang demikian itu semua hanya bisa ditepis dengan mempelajari adab-adab pergaulan dan pertemanan persahabatan tersebut. Ini pentingnya mempelajari kitab ini. Dan dengan mempelajari kitab ini, seseorang bisa meringankan daripada perselisihan yang ada padanya. Seseorang bisa meringankan dari perselisihan yang ada padanya, apalagi perselisihan di antara Ahlussunnah wal Jamaah. Allahu musta'an. Di antara Ahlussunnah wal Jamaah itu hendaknya dia ada toleransi. Apalagi perkara duniawiyah. Perkara duniawiyah itu al-asal fi umur dunia at-tasamu wa taghafur. Hukum asal dari perkara duniawiyah itu, ini kaidah adalah toleransi, saling memaafkan. Saling memaafkan itu dari perkara duniawiyah. Jangan antum karena perkara duniawiyah bertengkarnya lama lagi. Tidak mau salam, tidak mau mengunjungi, dia sakit tidak mau dikunjungi. Na'udzubillah, la haula wala quwwata illa billah. Ini pertemanan yang kurang baik seperti ini. Tidak mengerti adab-adab yang sesungguhnya bagaimana seseorang itu bergaul. Kata beliau, famin adabil isyrah, termasuk daripada adab-adab pergaulan persahabatan adalah husnul khuluq, baiknya akhlak. Wah, ini kita membahas akhlak ini semuanya sebenarnya. Ini babnya sudah masuk bab yang pertama, baiknya akhlak. Beliau melanjutkan, kata Abu Barakat Al-Ghazzi, husnul khuluq ma'al ikhwani wal aqrani wal ashab iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu qala wa qad qila lahu ma khairu ma u'tiya al mar qala husnul khuluq. Baiknya akhlak itu hendaknya baiknya akhlak itu bersama pada saudaranya, kawan-kawannya, sahabatnya. Ini adalah mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiknya akhlak pada saudaranya, kawan-kawannya. Dan sesungguhnya beliau berkata, dikatakan kepada beliau, apa yang paling baiknya seseorang diberikan? Apa yang paling baiknya seseorang diberikan? Atau apa yang seseorang itu paling baik diberikan kepadanya? Hadiah. Hadiah apakah yang paling baik diberikan kepadanya? Kata Nabi SAW, husnul khuluq, baiknya akhlak. Baiknya akhlak ini luar biasa. Kalau kita mungkin tidak termasuk di sini. Kita ini hanya baiknya akhlak ketika berteman. Tetapi ketika ada perselisihan, akhlaknya sudah kurang baik. Kan itu yang terjadi kan?
Terjadi tidak seperti itu? Iya, terjadi. Mana ada orang berselisih yang di zaman sekarang dia saling mengunjungi? Ada tidak? Yang sakit ketika dia berselisih, dia mendengar orang yang berselisih padanya sakit, dia mengunjunginya. Tidak ada yang seperti itu. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu pernah berselisih kepada seseorang tentang suatu masalah hadis. Hadis tentang apa? Hadis tentang nabid. Hadis tentang nabid. Nabid itu apa? Kurma yang apa? Kurma yang direndam. Dia membolehkan untuk meminumnya ketika sudah berubah baunya. Tapi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika orang tersebut sakit, Imam Ahmad mengunjungi orang tersebut dan melihat ada wadah tempat untuk menggantung apa? Dari minuman tersebut. Imam Ahmad berpaling darinya dan seolah-olah tidak melihatnya. Dan tidak melihatnya. Berpaling dari apa yang dia lihat dan tidak melihatnya. Dia menanyakan, bagaimana kabarmu, bagaimana keadaanmu. Kemudian orang tersebut yang sakit tersebut mengatakan, adapun pendapatku tentang ini, kata langsung Imam Ahmad memotongnya. Aku datang ke sini bukan berbicara tentang hal itu. Aku datang ke sini benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala dan engkau memiliki hak. Apa haknya seorang muslim ketika apa? Hakul muslim 'alal muslim. Haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain apabila sakit dia mengunjunginya. Mengunjunginya, lihat. Dengan akhlaknya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, orang tersebut bertobat dari apa? Apa yang ada padanya, berpendapat. Dia mengatakan, demi Allah aku akan meninggalkan dari pendapat apa? Pendapatku itu. Lihat. Subhanallah, ini sebabnya akhlak. Ini sebabnya akhlakul karimah. Luar biasa, husnul khuluq. Baiknya akhlak pergaulan pertemanannya dia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika ada berita yang sampai kepada beliau bahwasanya musuh-musuhnya yang memusuhi dia, yang sering membicarakan dia, sering mencela dia, itu meninggal. Sudah meninggal ini musuh-musuhnya. Setelah meninggal, orang biasanya kalau ada musuh kita ya, musuh kita atau lawan daripada apa? Lawan daripada dia, baik dari hal apa saja atau lawan dia dari segi dakwah, itu meninggal, kita senang. Ini menunjukkan buruknya akhlak kita. Benar, kita merasa senang dan bergembira. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, lihat ketika orang yang mencela dia, mencerca dia itu meninggal, dia mengatakan, maka keluarganya menjadi tanggunganku. Subhanallah, keluarganya itu menjadi tanggunganku. Aku bertanggung jawab atas keluarganya. Subhanallah, dia membantu keluarganya, bukan malah memusuhin. Nah, inilah ciri-ciri akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu sampai kepada para ulama. Kalau kita apa? Bercerai dulu ya, didahulukan. Bertengkar dulu didahulukan. Pokoknya ikuti perasaan dah. Dia kan musuhku, beda dakwah. Biarkan aja, sakit-sakit, mampus-mampus. Ya kan begitu. Sudah tidak ada saingan lagi. La ilaha illallah. Bukankah muslim dengan muslim yang lainnya itu bersaudara? Itu bersaudara, harus diingat. Muslim dengan muslim yang lainnya itu apa? Bukan dimusuhi, tetapi bersaudara. Apalagi sesama ahlus sunnah wal jamaah. Sesama ahlus sunnah wal jamaah hendaknya benar-benar memegang kaidah-kaidah al-ijtima', kaidah persatuan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala itu menyebutkan dalam kaidah ahlus sunnah wal jamaah. Ini penting kaidah ini. Antum kalau bisa dihafal ini kaidah, antum bawa kemana-mana, insyaallah selamat. Dalam kitabnya Majmu' Fatawa,
Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa ta'lamuna anna minal qawaidil 'azimah allati hiya min jima'id din. Dan telah engkau ketahui bahwasanya termasuk dari kaidah-kaidah yang paling mulianya, kaidah-kaidah yang paling agungnya, yang dia itu adalah persatuan di dalam agama. Persatuan di dalam agama. Persatuan di dalam agama ini 3 pondasinya. Tidak lepas dari itu. Persatuan di dalam agama ini 3 pondasinya. Jangan sampai antum lupa. Yang pertama kata beliau, ta'liful qulub wal istima'ul kalimah wa silahu dzatil bayyin. Wa ahlu hadzal asal hum ahlus sunnati wal jamaah. Kama annal kharijina anhu hum ahlul furqah. Lihat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, engkau telah mengetahui bahwasannya dari kaidah-kaidah yang paling mulianya, paling tingginya, yang mana dia adalah persatuan agama, itu terbagi menjadi 3 asal. Yang pertama adalah kata beliau, melunakkan hati-hati manusia. Melunakkan hati-hati manusia. Yang kedua adalah istima'ul kalimah, persatuan kalimat. Satu kalimatnya. Tidak A, tidak B. Berkumpul bersatu dengan kalimat satu. Kalimatut tauhid wa ala manhajin wahid, dari satu manhaj. Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki orang yang berselisih. Lihat, memperbaiki orang yang berselisih. Bisa jadi engkau memperbaikinya dalam keadaan engkau berselisih, atau ada perantara yang memperbaikinya. Itu adalah pokok daripada asal agama ini. 3 pokok ini. Kata beliau melanjutkan, dan orang-orang ini adalah mereka ahlus sunnah wal jamaah yang memegang 3 pondasi pokok dasar ini. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sebagaimana orang yang keluar dari 3 pondasi ini, mereka itu adalah orang-orang yang ahlul furqah, orang-orang yang suka berpecah belah, orang-orang yang berkelompok-kelompok. Maka kalau antum tidak mau berpecah belah, antum tidak usah pusing, pegang saya 3 ini. Setelah itu aman antum, terserah orang mau ngomong ini, mau ngomong A, B, C, D sampai Z, terserah, itu urusan mereka. Yang jelasnya antum pegang pondasi dasar ini. Kata beliau melanjutkan, ta'aliful qulub a'dhamu min fi'lil mustahab alladhi yanfirul qulub. Melunakkan hati-hati manusia itu lebih mulia, lebih agung lebih mulia dibandingkan engkau mengerjakan perkara yang sunnah, namun sunnah tersebut membuat orang lari. Namun sunnah tersebut membuat orang lari. Apa contohnya? Ana mau minta antum 1 contoh. Coba kasihkan ana 1 contoh sunnah yang membuat orang lari. Hah? Iya. Misalnya ada seorang yang menjadi imam sholat subuh di jamaah yang menganggap bahwa kunut itu harus. Kemudian pas saat dia jadi imam, dia sholat, dia kunut. Nanti imamnya pasti tidak kunut ini. Itu 1 contoh. Namun contoh itu kadang bisa diterima. Contoh yang membuat orang lari. Ayo. Mengerjakan sunnah tapi sunnah tersebut membuat orang lari dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali contoh. Allah musta'an. Ayo. Singkrang. Sebentar dulu. Masuk enggak singkrang? Orang enggak lari dari itu.
Hah? Apa contohnya? Salat menggunakan sendal. Antum masuk di tempat orang awam, di tempat umum menggunakan sendal, itu nanti yang dicela apa? Sunnahnya. Yang dicela adalah agama yang kau bawa, dan ini membuat orang lari dari sunnah-sunnah tersebut. Oleh sebab itulah salat tidak menggunakan sendal itu lebih mulia kedudukannya daripada menggunakan apa? Sendal, untuk melunakkan hati-hati mereka. Contohnya juga, anak kasih contoh kecil, adalah orang yang baru kenal dakwah itu sunnah, dikatakan, oh jangan kamu itu sesat, itu kafir, itu kufur. Nah ini tidak benar. Ini membuat lari manusia yang ingin kenal dakwah itu sunnah, hidayah. Ini banyak hal-hal yang seperti ini terjadi karena ini disebutkan tentang persatuan. Makanya hal-hal yang demikian yang membuat saudara kita lari dari hidayah, lari dari sunnah, maka tinggalkanlah. Biarkan saja dia, biarkan dia bermajelis. Ketika dia menanyakan suatu perselisihan, maka tanyakan, sudah berapa lama engkau mengikuti dakwah ini? Sudah berapa lama engkau mengikuti kajian? Kan sudah cukup. Kalau dia baru belajar, maka biarkan saja dia baru belajar. Biarkan dia belajar. Ini hal-hal yang bisa membuat lari dari sunnah-sunnah dan dakwatus sunnah. Kata beliau, wa tarkul mustahab li ajil ittifaq wal i'tilaf ahsan. Meninggalkan sunnah disebabkan persatuan. Ya, disebabkan persatuan dan melunakkan hati-hati manusia, itu lebih baik. Meninggalkan sunnah karena untuk menjalin persatuan dan melunakkan hati-hati manusia, itu lebih baik. Lebih baik posisinya daripada engkau menjalankan sunnah tersebut. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membangun Ka'bah pada waktu itu toh. Hanya saja dia khawatirkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah Ka'bah pada waktu itu, bangunan untuk meninggikan Ka'bah, orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang Arab yang ada di sekitar itu akan mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, melunakkan hati mereka pada waktu itu lebih mulia kedudukannya daripada dia Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan sunnah-sunnahnya, kan seperti itu. Maka bagaimanapun keadaannya, yang kita sekarang ini di zaman fitnah, ini zaman fitnah ya, luar biasa fitnahnya. Memang fitnah ini luar biasa. Imam Syaukani rahimahullah ta'ala itu membagi manusia menjadi 3 bagian. Iya. Imam Syaukani membagi manusia itu menjadi 3 bagian. Yang pertama amma, ulama, wa talabatul ilm. Manusia itu ada yang awam, kemudian ada ulama, dan ada penuntut ilmu. Ada penuntut ilmu. Maka yang pertama, bagian yang pertama adalah orang awam, itu atba'ul ulama. Dia adalah pengikut para ulama. Wa hadalah iskal. Ini tidak iskal padanya. Karena kenapa? Karena orang awam itu ada padanya dalil yang ditunjukkan padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya jika engkau tidak mengetahui. Maka orang awam tugas mereka adalah bertanya kepada para ulama. Karena mereka tidak mengetahui, maka dikatakan wahum adba'ul ulama, pengikut ulama. Dia adalah pengikut ulama. Sebagian para ulama itu mengatakan man qalladal ulama laki Allah saliman. Barang siapa yang taklid kepada para ulama, ini sebagian ulama mengatakan bukan mutlak ya. Barang siapa yang taklid man qalladal ulama laki Allah saliman. Barang siapa yang taklid kepada para ulama, dia akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Ini bagi orang awam posisinya. Maka tugasnya orang awam adalah bertanya kepada ahlinya.
Kemudian yang kedua adalah al-ulama. Ulama, tugasnya mereka, ulama ini adalah tugasnya memberikan jawaban kepada orang awam. Tugas mereka ketika mereka ditanya, karena mereka adalah ahlu taqwa aluddin, orang yang paling bertakwa, orang yang ahli dalam agama, maka tugasnya ia adalah menjawab dari apa-apa yang datang pertanyaan dari para orang-orang awam. Kemudian yang ketiga adalah tulabul ilm, penuntut ilmu. Inilah yang disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, mereka bukan awam dan bukan pula ulama, penuntut ilmu. Huwa alladhi tahsulu bainahum alfitan. Inilah yang terjadi fitnah, yang membuat fitnah di tengah-tengahnya. Penuntut ilmu inilah yang membuat fitnah terjadi, fitnah di mana-mana. Iya. Karena kenapa? Masih setengah-setengah. Bukan awam, bukan pula ulama. Yang banyak menimbulkan fitnah adalah para penuntut ilmu. Kekacauan di mana-mana terjadi disebabkan karena penuntut ilmu. Ini faedah yang luar biasa yang disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah ta'ala. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, tarkul mustahab li ajli ittifaq wal i'tilaf ahsan. Meninggalkan perkara sunnah disebabkan karena persatuan dan melunakkan hati-hati manusia, itu lebih baik. Kemudian dia melanjutkan wa tarkul mustahab li daf'il khisam wa syarri hasan. Meninggalkan perkara sunnah untuk mencegah pertengkaran, mencegah pertikaian dan kejelekan, itu baik. Meninggalkan perkara sunnah untuk mencegah pertikaian, perselisihan di antara para sahabat, di antara ahlus sunnah wal jamaah atau di antara kaum muslimin, untuk mencegah kejelekan-kejelekan yang timbul, itu lebih baik. Kalau ada orang bertanya tentang fitnah, dosa dijawab, jangan dijawab, karena itu akan menimbulkan kejelekan yang lebih besar. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kita akan jelaskan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang munafik itu berada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi sallallahu mentahdzir dia? Si fulan apa? Cuma Nabi sallallahu mengatakan humul munafik. Dia adalah orang munafik. Cukup dia mengatakan seperti itu, tapi dia tidak mengatakan dia memang jelek, orangnya begini, orangnya kadzab, orangnya lain dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengumbar hal-hal yang demikian. Bahkan di antara sahabatnya, tidak semua sahabat itu diberitahukan tentang tentang fitnahnya orang-orang munafik, itu tidak semua. Hanya orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih padanya. Seperti di antaranya adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Oleh sebab itulah, kalau ada maslahat yang besar, ada maslahat yang besar untuk menyebutkan orang tersebut dan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, maka menyebutkan orang tersebut hendaknya jangan disebutkan. Jika menimbulkan fitnah yang lebih besar, maka hendaknya jangan disebutkan. Ini adalah hikmah daripada dakwah. Akan bisa merusak daripada apa yang berada pada Islam itu sendiri, bahkan apa yang berada pada sunnah itu sendiri. Ini ucapan ini subhanallah diucapkan oleh Syekh Rabi, dan insyaallah kita akan sampaikan daripada ucapan tersebut. Hafizahullah taala. Beliau melanjutkan, meninggalkan perkara sunnah untuk menolak perselisihan, pertikaian dan kejelekan, itu baik. Wal i'tisam min usuliddin, dan berpegang teguh kepada pokok-pokok agama ini. La yadi'u bisababi iqamati far'in min furu'ihi,
itu tidak boleh terabaikan hanya sekedar menegakkan cabang daripada cabang-cabang agama. Contohnya ada orang sholatnya bersedekap ketika bangkit dari ruku atau lutut tangan duluan, dia berselisih dengan cabang-cabang agama seperti ini, maka dosa diperselisihkan karena ini adalah cabang daripada cabang-cabang agama. Yang antum jaga adalah persatuan. Bagaimana persatuan tersebut? Bagaimana melunakkan hati orang tersebut? Bagaimana persaudaraan tersebut? Itu yang dijaga. Jangan karena ingin menegakkan daripada cabang-cabang agamanya, banyak cabang daripada agama, engkau berselisih, berdebat sampai tidak mau berjumpa dengannya, tidak mau berbicara dengannya, bahkan nomor dihapus. Iya kan? Saking dongkolnya, hanya cabang-cabang agama saja, bukan usuluddin ini, bukan pokok dari pokok-pokok agama. Kalau memang ada kekeliruan dari sisi itu, maka nasihati dia. Cara nasihatnya apa? Seria, dengan sembunyi-sembunyi. Ini adalah peringatan untuk kita semua, apalagi di zaman sekarang ini. Zamannya ini kalau orang Makassar bilang zaman bombe-bombe. Iya, benar. Sedikit-sedikit saja, iya begitu, terjadi fitnah di mana-mana karena sebab itu. Kalau sudah seperti itu, nggak mau saling tolong menolong ya, sudah tidak mau ta'awun lagi. Iya benar, sudah tidak mau berta'awun, nanti minta bantuan, padahal ini teman akrab sekali. Musuh luar biasa, dia memusuhinya, padahal yang dulunya dia akrab. Oleh sebab itu diperingatkan dari apa? Hadis Nabi. Sebenarnya bukan hadis Nabi, dia mauquf sampai Ali bin Abi Thalib. Ahbib habibaka hawanan ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka yawman ma asa ayyakuna baghidaka asa ayyakuna habibaka yawman ma. Cintailah sekedar engkau mencintainya, bisa jadi di hari kemudian dia adalah orang yang paling engkau benci, dan bencilah sekedarnya saja, bisa jadi dia adalah orang yang paling engkau cintai. Biasa-biasa saja. Ketika sudah saling membenci, sudah tidak ada lagi ta'awun di dalam agama, ya, di dalam kebaikan dalam agama, sedekah, tolong menolong. Nah, ini juga tolong menolong kepada yang lainnya ini sebenarnya ada tingkatannya. Dari al-mu'in, menolong seseorang, ini yang disebutkan oleh Imamu Al-Mawardi rahimahullah ta'ala. Beliau membagi adab dari sisi dunia dan agama, adab persaudaraan dunia dan agama itu menjadi 4 bagian. Imamu Al-Mawardi rahimahullah ta'ala membagi persaudaraan pada sisi dunia dan agama 4 bagian pada orang yang menolong, pada orang yang menolong atau orang yang ditolong. Pembagian pertama kata beliau adalah man yu'inu wa yasta'in. Ada orang yang membantu dan minta bantuan. Ini yang pertama, ada orang yang membantu dan minta bantuan. Nah, ini namanya orang balas budi, balas jasa. Ini orang yang dikatakan orang yang balas budi padanya, membantu dan pula minta bantuan. Kemudian adalah orang yang man la yu'in wa la yasta'in. Orang yang tidak butuh bantuan dan dia tidak ingin membantu dan tidak butuh bantuan. Nah, orang-orang ini hendaknya ditinggalkan. Orang-orang seperti ini, tidak akan mungkin manusia itu hidup di dunia ini tidak membutuhkan bantuan. Pasti membutuhkan bantuan. Kalau ada orang seperti ini, tinggalkan dia, nggak perlu berteman sama dia, nggak ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga adalah man yasta'in wa la yu'in.
Orang yang meminta bantuan namun tidak mau membantu. Nah, ini orang yang hina. Ini orang yang paling jelek. Orang yang meminta bantuan namun dia tidak mau membantu. Ini orang yang paling jelek dan orang yang paling hina. Maunya dibantu terus tapi tidak mau membantu. Kemudian yang terakhir adalah man yu'in wala ista'in. Orang yang membantu, suka membantu dan dia tidak butuh bantuan. Ini adalah orang yang paling mulia. Ini adalah orang yang paling mulia. Jelas? Dia suka membantu dan tidak membutuhkan bantuan. Masya Allah, membantu terus tapi dia tidak suka dibantu. Dia adalah orang yang paling mulia di antara orang-orang yang membantu. Ini sudah habis waktunya. Masih banyak faedah-faedah, kaidah-kaidah yang kita mau sampaikan. Qadarullah masyafa'an. Oleh sebab itulah sampaikan para ikhwah dan para jamaah sekalian untuk benar-benar memperbaiki keadaan kita masing-masing. Karena memang benar-benar di zaman kita ini penuh dengan fitnah. Hendaknya kita berhati-hati, baik dari berucap apa yang kita ingin sampaikan ataupun kita melakukan. Berhati-hati dalam melakukan hal yang demikian. Karena ada saja orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan. Ada saja orang yang suka mengorek-ngorek kekeliruan orang tersebut. Maka hendaknya kita menghindari dari hal-hal yang demikian. Apalagi ketika ada seseorang dikatakan dia berteman dengan sefulan sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. La ilaha illallah. Ini tidak benar. Para ulama salaf itu, a'immah salaf itu, mereka mengatakan ikhrajun nas minas sunnah syadid. Mengeluarkan manusia dari sunnah itu adalah perkara yang paling berbahaya, bukan perkara yang gampang. Ini yang disebutkan oleh Al-Khalal di dalam kitab Kitabus Sunnah. Mengeluarkan mereka dari ahlu sunnah itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita semua dan mengumpulkan kita semua pada hari kiamat dalam keadaan tidak berselisih. Demikian apa yang bisa kita sampaikan dari pertemuan yang ringkas ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua dan memberikan kekuatan untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir daripada zaman ini, di zaman-zaman fitnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan wa minal karamah dawamul istiqomah. Dan termasuk karamah itu senantiasa istiqomah di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak ada untuk lemparkan pertanyaannya. Biasa ada hadiahnya, tidak ada ya? Apa faedah daripada inti daripada apa yang kita kaji di malam hari ini? Apa faedahnya? Faedah yang paling berharganya? Apa faedah yang paling berharganya? Apa? Siapa yang berbicara tadi? Apa faedah yang paling berharganya? Iya. Ahsan. Ta'liful qulub a'dham min fi'lil mustahab alladhi yanfirul qulub. Tarkul mustahab li ajli ittifaq wal i'tilaf ahsan. Ini dia. Bahasanya termasuk husnul khuluq, baiknya akhlak seseorang adalah senantiasa menjaga persatuan
dan melunakkan hati-hati manusia. Melunakkan hati manusia untuk dia bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih dekat menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masih hafal syarat daripada pertemanan? Jangan sampai ada hadiahnya saja baru dihafal. Kalau tidak ada hadiahnya tidak dihafal. Apa syarat daripada pertemanan? 7 syarat. Siapa yang hafal di suratul Kahfi? Ayat berapa? Ayat 28. Coba baca. Ayo, mana imamnya tadi? Mana imamnya? Coba baca suratul Kahfi ayat 28. Hah? Belum sampai di situ, tapi sudah dihafal sebagian. Sudah. Oh, siapa yang hafal suratul Kahfi? Ayat 28. Mana yang ke tangan tadi? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha. Nah, itu pegang itu. 7 syarat pertemanan dan pegang semua pokok-pokok dasar bagaimana orang berteman dan pegang pondasi-pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah sebenarnya jika seseorang itu memegang kaidah-kaidah dasar, pondasi-pondasi, usul-usul dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tidak ada keraguan-keraguan di dalam dia berteman maupun dia istifadah, atau tidak ada keraguan-keraguan dia dalam menuntut ilmu. Seperti itu, pegang yang paling baiknya dari pada kaidah-kaidah dan usul-usul daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa akhiru da'wana subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wallahu taala a'lam bissawab walhamdulillah.